Hi everyone, my name is Letitia. Welcome back to Dear Society. And today I'm going to be doing a podcast with my cousins. So you can introduce yourself. Hi everyone, my name is Zara and I'm Letitia's cousin, and today we're going to talk about College life. So basically, my cousin over here, she goes to college in UI, which is also my dream college. So we're just gonna talk about different stuff soal college. So let's get started with the first question. Pertama, Kak Zal jurusan apa and angkatan berapa? Oke, aku jurusan ilmu ekonomi dan angkatan 2023. Itu Kak Zal masuk jalur apa? Kemarin itu lewat jalur SNBT atau UTBK. Oke. So berarti tes, right? Iya. Oke, jadi I want to know karena I'm thinking to take that juga, and I'm thinking to take SIMAK as well. Jadi persiapannya itu apa aja kalau misalnya tes-tes kayak gitu? Jujur dari kan ada SNBP juga ya, undangan. Nah, pada saat itu kayak aku emang mungkin kayak nggak terlalu pede juga di undangan ini, jadi I decided to bener-bener fokus di jalur tes atau SNBT. Jadinya aku ikut bimbel, terus juga belajar sendiri juga lewat, karena kan udah banyak ya platform-platform online, terus soal-soal tahun lalu dan lain-lain. Jadi aku mutusin buat kayak lebih fokus, lebih grind di kayak di bimbel-bimbel gitu sih. Bimbelnya tuh apa? Kayak private or kayak inten gitu? Aku ada kayak bimbel kayak inten juga, tapi juga pas mendekati SIMAK, karena kan pada saat itu SIMAK tuh masih ada mata kuliah ya. Jadi aku decided to take private juga, sama buat persiapannya matematika karena lumayan lemah di situ. Jadi aku tambah privat matematika juga. Jadi the hardest subject waktu itu untuk dipelajarin tuh matematika? Iya. Oke, I agree. Karena aku pun juga udah mulai bimbel for SIMAK, and that's one of the hardest subjects. Selain UI tuh Kak Zala tuh pengen ngambil apa kalau misalnya nggak UI? Sebenarnya kayak dari awal aku pengennya UI banget ya, jadi aku nggak terlalu fokus ke ke universitas lain, tapi aku juga coba UGM. Sebenarnya backupnya pada saat itu cuma UGM aja sih. Itu SNBP tuh you can choose 2 options, 2 colleges, apa 1 college 2 jurusan gitu sih? 2 universitas, 2 jurusan, terserah. Alright, Kayak bisa sama jurusan juga. Cuman kayak sekarang udah berubah, jadi kayak bisa 2 jurusan, terus juga ditambah 2 jurusan yang bukan sarjana, yang kayak vokasi gitu. Oh iya. Oke. Kan berarti Kak Zala FEB. FEB kan ada management and economy, right? Kenapa Kak Zala milihnya ekonomi rather than management? Oke. Kan kalau di FEB tuh ada manajemen, ada akuntansi, dan juga ekonomi ya. Nah, pas aku masuk kelas, pas SMA kan tuh mulai belajar tentang ekonomi, dan kayak sebelumnya kan nggak aware itu ekonomi apa. Nah, di mata kuliah ekonomi itu juga ada pelajaran akuntansi. Nah, pada saat itu akuntansi itu it's very hard for me, dan menurut aku suka matematika yang kayak bukan, kalau akuntansi kan kayak lebih detail gitu ya matematika ya. Sedangkan kalau ekonomi tuh matematika lebih kayak persamaan, aljabar dan lain-lain, dan itu sebenarnya emang kayak menurut aku my strength itu di situ. Jadi I decided to take ekonomi. Dan kenapa nggak manajemen? Karena aku lumayan lemah di hafal-hafalan. Jadi I decided to take-nya ekonomi. Gitu. Oke, jadi the main difference between those 3 itu apa? The main difference? Kalau akuntansi lebih fokus kayak ya, akuntansi itu kayak laporan keuangan dan lain-lain. Jadi tuh hitungannya itu bukan finance gitu ya? Iya, right. Manajemen juga ada finance, tapi lebih fokusnya juga ada yang kayak HR, terus ada operasional, dan kayak emang lebih fokusnya kayak ya memanage orang aja dan lebih fokus hafalan. Cuman kalau IE fokusnya sama teori-teori ekonomi dan juga kayak hitungan matematika yang kayak real math gitu. Alright, okay. So expectations pas masuk UI itu awalnya tuh kayak gimana? Before Kak Zala even masuk itu, apa ekspektasi Kak Zala? Pas aku masuk kan dulu tuh pas SMA tuh kayak ya udah kedengaran ya kalau misalnya FE tuh lumayan fokus kayak banyak event dan lain-lain. Jadi kayak itu kayak juga I really like doing events, panitiaan dan lain-lain pas SMA. Jadi kayak pas masuk UI tuh I can't really wait buat kayak cobain panitiaan FE, apalagi kayak bedanya apa sih sama pas SMA gitu. Oke. Terus the reality beneran sama-sama seru, apa seruan SMA apa seruan kalau di UI? Jadi beda gitu lah serunya. Kayak kalau misalnya kuliah tuh lebih apa ya, lebih mandiri aja. Kalau SMA lebih ya lebih banyak main-mainnya. Oke. Kalau kepanitiaan yang Kak Zala currently ikut tuh itu apa? Aku sekarang lagi di himpunan IE, terus juga lagi di Just Goes to Campus.
Oh yeah, that's really popular guys. Just go to yang concert itu kan, okay, interesting. Tapi di FEB tuh banyak banget organizations lain kan, kayak apa Proms FEB UI Iya. juga. Tapi itu management. Ya, itu manajemen. Oke, interesting. Kalau Kazala tuh experience any culture shock gak kalau pas ke UI dari SMA ke UI itu apa bedanya? Paling kayak mungkin kalau misalnya di UI kan ya everyone yang masuk ke sana tuh udah melalui selection process yang lumayan ketat ya. Jadi kayak it's not something kayak yang kamu bisa lihat di SMA, di mana kayak aku kan dulu IPS, jadi kayak maksudnya nggak ada yang kayak bener-bener yang kayak olimpiade dan lain-lain. Dan itu kayak di UI tuh it's very common and kayak so many people are like that, dan yang kayak nanya pertanyaan di kelas tuh banyak banget, which is very different kan kalau di SMA Iya. gitu. Kayak lebih, kalau di SMA kan lebih chill, lebih kayak nggak banyak nanya ke guru dan lain-lain gitu. Oke. Kalau misalnya social life wise tuh kayak gimana? Kalau misalnya SMA dan di UI itu kayak gimana? Jujur kayak pas kalau misal karena aku di jadi kayak aku ngerasa sebenarnya kayak social life-nya nggak jauh beda sama di SMA. Kayak maksudnya secara orang-orangnya juga kayak ngobrolnya dan lain-lain tuh sebenarnya nggak jauh beda sama SMA. Cuman mungkin ya emang karena ketemu kuliah mungkin lebih apa ya, lebih wise aja sih kalau bahasan-bahasan pembicaraan itu. Yeah, that's like one of my biggest fear kalau masuk kuliah tuh the struggle of making friends. Apalagi kayak lingkungan aku tuh very separated from other people. So proses gimana Kazala made friends awal-awal tuh kayak gimana sebenarnya? Nah jujur aku tuh kayak baru banget kayak kalau di FE tuh sebutnya peer itu tuh baru kayak pas semester 2 yang benar-benar kebentuk banget. Cuman what would help you adalah kalau misalnya kalau aku ya kalau di FE tuh ikut kepanitiaan yang emang kayak misalnya aku kan anak IE, jadi aku pilih kepanitiaannya yang kayak berhubungan sama yang diadain sama anak-anak IE. Jadinya di situ aku bisa kayak ketemu sama anak IE lain yang sekiranya memang cocok sama personality aku gitu. Dan dari situ kayak gara-gara kita kepanitiaan jadinya kita bisa belajar bareng atau kayak ya pokoknya persiapan ujian bareng dan lain-lain, itu yang bakal membantu bikin teman. Terus juga kan ada ospek jurusan, ada ospek fakultas ya. I think it will really help you kalau misalnya kayak at least kayak you have one friend from there yang kayak bisa kamu keep pertemanannya selama berkuliah gitu. Jadi biar kayak ya sudah yang kenal lah di semester awal. How was the ospek process? Itu tuh aku sering banget ditakutin sama teman-teman aku nanti ospek kayak gimana gitu. How was beneran real tuh kayak gimana? Is it that scary maksudnya? Kalau aku karena jadi FE itu it's very known kayak kita tuh nggak seserem itu dan kayak beneran ya nggak seserem itu kayak kita bener-bener maksudnya ada ospek fakultas dan itu emang lumayan ya kayak ada komisi disiplin ada dan lain-lain yang kayak harus jalan dari titik-titik tertentu buat ke kampusnya gitu, jadi nggak boleh naik mobil atau motor. Dan ya tapi menurut aku itu masih standar karena kayak masih double, jalannya juga nggak yang jauh banget, cuman kayak dari halte apa sampai FE. Dan kayak kalau misalnya emang kesulitan kayak sakit atau apa juga dikasih apa ya kayak keringanan buat nggak jalan dan lain-lain. Dan kayak kalau misalnya kita buat kesalahan juga kayak ada kayak sesi evaluasinya, dan itu juga kata teman-teman aku yang ikut juga nggak terlalu gimana-gimana. Jadi kayak mungkin kalau di fakultas lain ya lebih serem, tapi kalau misalnya di FE jujur lebih santai, apalagi osjurnya juga kayak bener-bener santai banget gitu. Oke. Jadi kalau misalnya fakultas-fakultas lain, have you heard like worst stories gitu kalau dari Kayak kayak kalau misalnya telat, kalau di kita tuh evaluasinya sendiri gitu. Jadi kayak yang kena evaluasi tuh kayak dibawa ke hall gitu, terus dievaluasi masing-masing. Cuman kalau misalnya kayak fakultas lain mungkin kayak bisa di call out, apalagi fakultas-fakultas yang emang kayak ospeknya prestigious gitu. Kalau misalnya like Kazala tuh punya teman-teman antara fakultas or like teman deket lah or something, ada nggak? Karena kan pas ospek fakultas tuh ada temen OPK ya, kalau di FE itu namanya OPK ya. Jadi pada saat itu aku lumayan dekat sama teman-teman fakultas teman-teman jurusan lain. Tapi kalau fakultas lain juga kayak ya paling teman SMA gitu sih. Oke, ketemu aja gitu. Kalau misalnya ini I wanna ask kind of for me ya, karena aku kebetulan FEB is kind of my second option, tapi my first option tuh FISIP. Have you heard anything about FISIP yang gimana gitu? Jujur teman-teman aku kan juga lumayan banyak kayak FISIP, kayak yang Ilkom dan lain-lain. Dan mereka apalagi yang internasional kan mereka setahun ini udah berangkat ya. Jadi kayak jujur aku ngeliat tugasnya tuh kayak very fun karena mereka harus kayak bikin kayak exhibition gitu. Jadi ada yang bikin kayak mereka bikin kayak
drama musikal or kayak mereka bikin kayak club paddle jadi untuk for only tugas gitu. Itu Dan tuh Ilkom? Iya, jadi mereka kayak mungkin mereka harus nge-advertise itu kali ya, dan menurut aku mereka juga nggak jauh beda sama F8. Dan kalau aku kayak visit ke FISIP kayak mereka kelihatan sih orang-orangnya kayak very santai gitu loh, kayak gak mungkin ada pressure-nya, cuman nggak kayak terlihat seperti itu. Jadi tuh FEB sama FISIP itu termasuk fakultas-fakultas yang terhitung santai lah ya. Oke. Tapi what is the most stressful part yang selama kalian udah semester berapa sih? 4. Oke, 4 semesters, the most stressful part yang pernah kakak go through itu apa? Jadi paling yang stres banget itu pas semester 2 sama 3 itu tuh kayak lumayan karena kan semester 1 tuh gak terlalu banyak kayak panitiaannya, terus pas semester 2, semester 3 tuh mulai masuk kayak masa dimana aku juga jadi kayak BPH di kepanitiaan dan lain-lain, dan itu lumayan kayak balancingnya antara akademis dan juga segala kepanitiaan itu lumayan berat. Cuman kalau yang paling stressful banget jujur semester ini karena belajar, mungkin karena pembelajaran materinya ya ini jauh lebih berat daripada sebelum-sebelumnya. Jadi kayak susah banget buat balance kepanitiaan dan ujian. Jadi kayak pas ujian tuh benar-benar bisa kayak sampai jam 2 pagi or anything buat belajar. Untuk belajarnya. Iya. Tapi how do you cope with that and how do you manage your time? Juga kan ya hidup nggak cuman tugas atau kematian. Kayak maksudnya kan there's still time. Maksudnya I still want to have time to have fun with my friends gitu. And obviously Kak Zala juga, how do you manage it and how do you cope with all that stress gitu? Oke, kalau aku pribadi kayak aku tuh ngerasa kepanitiaan itu some kind of stress reliever for me. Kayak jadi kalau misalnya kayak aku lagi stres sama pelajaran, itu biasa aku ngerjain dikit-dikit tugas-tugas yang kayak dari kepanitiaan. Jadi kayak buat apa ya, buat kayak fresh air gitu lah. Kayak kan kadang kan aduh udah jenuh, udah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Jadi kayak kadang tuh aku coba isi-isi waktunya buat ngerjain kepanitiaan. Cuman kadang juga nonton. Nah, terus kalau time with my friends, karena tadi kayak most of my peers itu kayak anak IE, jadinya kayak aku belajar tuh bareng mereka, jadi kayak nggak terlalu stressful lah belajar sendiri, atau kayak misalnya kalau sama jurusan-jurusan lain kan kayak belajarnya apa beda-beda. Nah tapi kalau karena sama teman-teman aku dan kebetulan mereka juga kayak selalu jadwalin belajar bareng, jadinya kayak jujur kayak jadi nggak terlalu berat sih rasanya gitu. Jadi like maksudnya balance-nya tuh dengan cara you also learn when you're with your friends gitu kan, apalagi mereka juga. Tapi kan berarti you guys all have to be in the same wavelength, kayak ambisnya tuh harus like the same pace gitu. Was there any struggles going through that apa enggak? Jujur kayak enggak, karena menurut aku teman-teman aku juga mereka enggak yang kayak terlalu santai. Mereka kalau misalnya mau ujian yang beneran belajar, dan kayak menurut aku dengan walaupun misalnya beda-beda nih pace-nya, jadinya kayak bisa saling ngajarin, dan kayak itu kayak kalau misalnya ada materi yang aku lebih ngerti, itu kalau misalnya aku ngajarin mereka itu malah aku jadi lebih inget kan. Jadi kayak oh ya ini ternyata caranya kayak gini, atau kalau misalnya aku yang kesulitan mereka yang ngajarin, dan kayak it's just a fun learning experience sih. Oke. That's good dong. That's good. Maksudnya apalagi ya in high school that's like a big problem, apalagi for me sih kalau kayak to manage my time between kayak schoolwork, terus kayak apalagi dulu aku sempet ikut OSIS. Jadi kayak schoolwork, OSIS sama social life tuh balancingnya tuh susah. So like I wanna know gimana how I can improve supaya nanti di college. And for everyone out there yang juga mau improve kayak time management tuh it's super important, and I know it's super important, tapi sometimes it's hard gitu. Jadi the most important thing tuh finding friends who can be relate to you. Iya benar. Okay. Have you ever kayak experience like a moment of stress where dimana kayak you can't even like kayak writer's block gitu, misalnya kayak lagi belajar and like gak bisa mikir, atau have you ever experienced that level of stress and like overwhelmingness itu? Jujur pernah, karena mata kuliahnya jauh lebih susah daripada SMA, dan kayak apalagi aku IPS dulunya. Terus kayak menurut aku kalau misalnya aku nggak pernah ujian SNBT gitu, aku pasti nggak bakal ngerti matematikanya, karena matematika itu bener-bener yang kayak menurut aku tuh matematika IPA gitu. Jadi kayak itu apa ya, very stressful. Kadang tuh
aku tuh antara kesusahan antara matematika atau kesusahan ngafal. Jadi kayak kadang aku juga nggak bisa ngafal banget kan. Jadi tuh aku kadang capek sendiri, nggak ngerti. Oh, ekonomi masih ada ada ngafal-ngafal lagi? Iya, kan ada matkul jurusan lain juga kan. Jadi kayak Yeah. misalnya matkul menek. Nah itu aku tetap harus kayak ngafal. Terus kayak kadang tuh aku udah kayak, aduh apa nyerah aja langsung tidur gitu kan. Yeah. Tapi kadang ya it's a choice juga sih. Kadang Yeah. kalau misalnya tidur kan ya kalau dilanjutin belajar juga kadang udah nggak ngerti Nggak, kan. iya. Kayak tidur malah lebih santai. Besok paginya juga masih bisa nyicil-nyicil gitu. Tapi Kak Zala berarti you took economy in SMA, right? Jadi is it super different apa kayak nggak terlalu beda apa gimana? Jadi ekonomi Maksudnya kayak rata-rata Iya. did SMA prepare you for all of this or no? kayak itu SMA only prepared me for like the first Basic. semester aja. Kayak itu cuman buat satu matkul doang, ada pengantar ekonomi, dan itu cuman buat prepares me untuk itu doang. Dan menurut aku juga karena mungkin SMA aku kurang dengerin, jadi kayak nggak terlalu nempel, tapi at least ya bantu-bantu dikit lah. Dan sebenarnya preparation pas SIMAK itu yang lumayan ngebantu aku sih, karena kan ada ekonominya ya, dan itu lebih mirip bener-bener. dengan kuliahnya. Jadi mostly yang sekarang berarti semester 2, 3, 4 tuh all new Iya. untuk interesting. Jadi tapi kalau misalnya you're in class, how do you get everything in? Kayak Kak Zala tipe orang yang kayak take notes apa enggak apa? Take Nah, aku tuh enggak. Oh, enggak? Aku nggak bisa nyatet sama sekali. Kalau misalnya aku nyatet tuh kayak pasti aku malas. Terus kayak cuman aku tipe orang yang mungkin kayak lumayan kalau misalnya dengar tuh gampang nempel di otak aku. Jadi kayak kadang kalau di kelas ya aku try to listen aja, atau kayak misalnya ya sesekali main game, karena kan 2,5 jam ya kelasnya. Kan kayak pasti capek banget kan, 2,5 jam dengerin lecture terus kan capek. Jadi kayak ya kadang main game buat kayak relax, terus kayak ya paling nanti nyicil-nyicil lagi kalau pas ujian, which is something that you shouldn't do. Tapi ya in reality aku baru bisa nyicil pas ujian gitu. Tapi kayak berarti Kak Zala kalau misalnya lupa, is there a lot of like asynchronous learning, kayak maksudnya kayak belajar sendiri tuh masih banyak? Nah itu tuh ada slides, dosen tuh pasti dikasih. Iya. Terus reference books-nya juga kita dikasih tahu. Terus dan itu very accessible. Jadi kalau di aku nggak tahu di fakultas lain ada apa enggak, tapi ada yang namanya kayak vital source. Jadi kayak itu semua buku-buku yang dipakai untuk menjadi acuan pembelajaran tuh ada di situ. Terus juga ini serunya di FM menurut aku kayak very helpful banget adalah ada namanya asistensi. Jadi kita nggak cuma kelas sama dosen, tapi juga ada kelas sama asdos, which itu very helpful karena kan ya asdos kan lebih mudah dan ngajarinnya lebih relatable ke kita. Itu you can choose apa enggak? Oke. Jadi untuk matkul-matkul kayak 3SM, matkul-matkul yang lumayan susah itu biasanya ada asistensinya gitu. Dan juga karena kan sempat COVID, jadi tuh ada asistensi yang berupa online. Jadi ada di Drive gitu. Jadi dari itu banyak banget sumber-sumbernya. Jadi kayak bisa banyak banget link-link yang bisa kita akses buat belajar sendiri gitu. Itu kayak on social media apa kayak internally Kak dapet? Internal kayak antar gitu. Tapi kayak itu udah menyebar luas. Okay. Berarti Kak, would you say that you're active in class apa justru enggak? Apa kayak diem aja apa sering nanya-nanya apa gimana? Jujur kayaknya enggak sih. Tapi kayak kalau misalnya ada sesuatu yang emang aku pengen tanyain, atau kayak misalnya dosennya kayak dosennya kayak udah punya kesibukan di tempat lain yang kayak emang prestigious gitu, biasanya kayak aku nanya their opinions about kayak several stuff atau several issues yang kayak currently going on gitu. Karena sejujurnya I'm not even active in class, like I usually just like kelas tuh biasanya is it always rame apa enggak? Or no? Nah kalau misalnya di reguler jujur kayak rame-rame aja, cuman aku ada kelas di KKI juga kan, jadi kayak lumayan kelihatan lah, kadang emang lebih sepi kalau di KKI. Aku nggak mungkin kayak pas biasa tuh kan karena kita ada jatah absen, jadi kayak misalnya kita maksimal tuh 3 kali absen buat biar bisa ikut UAS gitu. Jadi kadang tuh kalau di akhir-akhir pada pakai jatah absennya buat kayak ya kita belajar sendiri atau apa gitu. Terus kayak ya tergantung sih mata kuliahnya apa, dan ada juga dosen yang nggak absen, jadi kayak kelasnya cenderung lebih sepi gitu. 3 kali absen tuh maksudnya apa? Like per semester cuma boleh 3 kali absen? Satu matkul, jadi kayak setiap matkul, jadi kan kita misal aku take 7 course ya, jadi berarti setiap kelas itu misalnya ekonomi internasional, ya aku bisa 3 kali absen untuk itu gitu. Di kelas itu Okay. ada 14 pertemuan, jadi kayak lumayan. Okay. Kalau misalnya
belajar, no, like classes paling pagi itu jam berapa? Jam 8. Jam 8. Kakak ada nggak yang kelasnya jam 8? Aku selalu ada dari semester 1 dan kayak itu agak aneh sih. Soalnya sebenarnya harusnya kayak kalau ngeliat jurusan lain tuh mereka udah lumayan jarang kelas pagi. Kalau kelas paling siang yang Azra tuh jam berapa? Mulainya tuh jam 2 berarti sampai setengah 5. No, that's like literally my school, guys. Karena maksudnya sometimes aku baru masuk kayak jam 10 tapi kayak pulangnya it depends. Jadi it depends on kakak ngambilnya apa? Iya, jadi kayak setiap kelas tuh kan jadwalnya beda-beda gitu. Jadi kayak kadang bisa aja kamu satu hari tuh nggak ada sama sekali gitu. Kakak ada yang kayak gitu? Nggak ada. Pernah ada nggak in one Nggak semester? Nggak ada? The shortest class yang kamu punya tuh apa? Aku ada kelas yang cuma pagi doang, jadi jam 11 udah bisa pulang gitu. Iya lagi sama. One class tuh 2 hours. 2.5 hours. Oh my god, 2.5 hours. Kalau berturut-turut jadi breaknya cuma 30 menit. Jadi kalau kayak sholat udah habis sholat udah nggak ada lagi, terus harus lanjut. Oh iya. Oke. Kalau kakak biasanya ada, pasti ada study hall lama dong. Kalau like there's days where ada apa jam kosnya, jam apa sih bahasanya jam study hall yang lama gitu. Itu usually where do you go? Where anak UI itu hangoutnya tuh di mana biasanya? Biasanya Margo City atau kadang aku sama temen aku juga ke Ayan Tanjung Barat. Tergantung sih. Emang itu dekat ya? Kadang kalau misalnya kayak aku sama temen-temen aku, kayak kadang bisa pada bawa mobil ya. Jadi sebenarnya karena kalau misalnya berurutan tuh gapnya cuma 30 menit. Tapi kalau misalnya panjang bisa sampai 3 jam atau berapa itu kan lumayan ya. Jadi kayak kalau nggak ke Margo City, ke Aeon, atau kayak kadang juga visit-visit ke kantin fakultas lain gitu, bisa kayak psikologi atau kayak FISIP juga. What's your favorite canteen out of all the fakultas? Jujur psikologi karena bersih banget. Oh iya? Iya, jadi kayak enak gitu loh ngeliatnya. Karena kalau FE tuh pada ngerokok juga kan, jadi kan biasa kalau di FE tuh ada kayak kafe di atas sama kafe bawah. Itu boleh ngerokok? Ada kayak spot yang merokok gitu, jadi kayak kadang kalau misal lagi di yang kafe bagian bawah tuh lumayan pada ngerokok, IQOS dan lain-lain kan. Kalau psikologi tuh bener-bener bersih banget kayak, dan kalau di FE tuh makanannya masih sering ditinggal di meja gitu, jadi dibersihin sama kayak OB-nya gitu. Nah tapi kalau di psikologi tuh mereka semua balikin, jadi kayak bersih kelihatannya gitu. Okay, that's interesting. Tapi kalau misalnya ada, obviously there's days where dimana kayak study hall-nya tuh nggak terlalu lama. What do you do usually? Makan doang apa kayak belajar or what? Makan doang sih. nggak pernah belajar in between that. Nggak ya, sama jujur aja aku dikasih study hall, aku nggak pernah belajar in between that. Tapi ya maksudnya you obviously there's, kalau misalnya ujian season tuh kayak gimana? Kalau Kak Azra prep everything that goes into ujian season tuh Kak Azra tuh ngapain aja? Jadi kalau ujian kalau khususnya ilmu ekonomi ya, kalau misalnya jurusan lain tuh kadang masih ada satu hari itu cuma ada 2 ujian, tapi kalau misalnya IE tuh biasanya satu hari itu tuh cuma 1 ujian gitu. Jadi kayak ada waktu lumayan lama lah buat belajar gitu, bahkan kalau misalnya Sabtu Minggu. Nah aku biasanya tuh belajar di rumah temen aku, kita udah ada kayak designated ya rumah yang bisa dipakai buat belajar. Terus kayak biasanya tuh kita belajar di situ dari selesai ujian terus sampai kayak misalnya malam, terus pulang, terus belajar lagi masing-masing. Atau kita juga kadang tuh ada les, kayak les tambahan sama cutting gitu. Jadi kayak kita misalnya les, misalnya hamin matkul-matkul yang susah, misalnya kayak matematika ekonomi atau mikroekonomi 2 gitu. Biasanya yang kayak susah untuk dipelajarin sendiri itu biasanya udah hamin seminggu udah kita lesin, jadi nanti tinggal bahas hamin satunya. Dan lumayan capek ya, karena kayak harus bolak-balik dan kayak pagi-paginya udah harus di kampus dan lain-lain. Tapi ya jadi satu hari itu 1 ujian? Tapi kayak fakultas lain tuh ada yang kayak 2 atau jurusan lain juga. Karena kalau di FE tuh lumayan mereka ujiannya tuh panjang jaraknya, jadi kayak bisa 2 minggu gitu ujiannya. Sedangkan kalau yang kayak tapi jadi kayak everyday? Iya, tergantung sih. Kadang kalau misalnya kayak aku kan semester ini kayak lumayan pack banget matkulnya, jadi itu hampir setiap hari ada ujian. Tapi kalau misalnya yang lain kadang juga dulu aku kayak bisa jarak 2 hari, jarak 3 hari itu bisa gitu. Okay, cause my ujian tuh waktu itu guys, no, actually this year itu 1 day 1 ujian. And apalagi I think it's harder karena it's like aku belajarnya for all different things. Kalau misalkan kayak kuliah it's just one, maksudnya it's like one big topic, tapi tetap like it correlates to one another. Sedangkan kalau kayak di SMA tuh dulu everyone belajarnya for
a different kayak kadang history, kadang psychology, jadi susah nginget-ngingetnya gitu. Jadi tapi do you think that it's better pas di kuliah apa pas di SMA kalau ujian? SMA sih tetap, maksudnya iya. karena kayak ya, mungkin apa ya, SMA kan lebih santai ya, dan juga kayak di FE tuh bener-bener nggak bisa sama sekali nyontek, jadi kayak it's very kayak itu di Emang gimana kalau misalnya kayak diawasin banget apa gimana? diawasin, dan mereka tuh kalau misalnya mereka bisa nangkap anak yang nyontek, jadi itu bisa dibayar, jadi insentifnya tuh lumayan besar untuk para pengawas ini buat nge-gap anak-anak yang nyontek, dan kayak itu bisa satu semester, which means kayak nggak lulus di 7 matkul gitu kan nggak bisa lanjut ya ke semester. Jadi kayak bener-bener di-ban banget, jadi lumayan stressful. Terus kayak dan walaupun ya benar materinya kayak lebih correlated, cuman materinya tuh banyak banget, dan kayak emang bener sih correlated, tapi kadang tuh karena apa ya, kayak kadang misalnya ekonomi moneter. Nah, ekonomi moneter tuh masuk ke dalam macroeconomics, dan itu tuh kayak kita misalnya take ujian macroeconomics tuh setelah Ekmon gitu. Jadinya kayak belajarnya nggak makroekonomi dulu, tapi Ekmonnya dulu. Padahal akan lebih easier kalau misalnya makro dulu karena kayak nyambung-nyambung gitu. Okay, that's interesting. Bener-bener kayak seketat itu. One ujian tuh biasanya berapa jam? 1? 3 jam, it's all tulis tangan, esai, gak ada multiple choice. It's only PE2, which is kayak PS1 PE2, which is pengantar ekonomi, dan itu cuma didapetin di semester 1 sama semester 2, terus udah nggak ada. Itu di grading, itu kayak questions itu bener-bener kayak explain gini-gini terus ditulis panjang apa gimana? Iya, kadang tuh temen aku bisa kayak ngambil kertas ujian tuh folio, jadi ada 4 halaman, 4 pages. Mereka bisa ambil 2, ambil 1, jadi emang panjang banget, dan maksudnya untuk extra gitu, like iya, karena mereka emang panjang banget. All matkul 3 jam? Ada yang kayak 2 jam mungkin ya, 2,5 jam sih. Jadi the hardest matkul menurut kakak tuh apa? Hardest? Sekarang itu sebenarnya aku tuh nggak bisa ngafal, jadi aku ada ekonomi moneter, itu lumayan kayak lebih hafalan gitu, jadi kayak tentang central banks gitu, jadi kayak kebijakan central banks, dan itu lumayan kayak kurvanya tuh banyak banget, karena itu kan banyak kurva, jadi kayak kita harus hafalin kurva-kurvanya, gambar kurvanya, dan itu lumayan kayak capek gitu loh, kayak ngafalinnya gitu. Justru Kak Zala doesn't like ngafalin, padahal jadi if you guys don't know, I take IB kan, jadi I take IB Business Management, and the sole reason why kenapa aku milih IB Business Management tuh karena ngafal, karena nggak ngitung, maksudnya kalau ngitungnya tuh palingnya cuma kayak yang gampang-gampang kayak apa ya, break even quantity atau bikin cash flow gitu-gitu kan, that's easy. Terus maksudnya IB ada Business Management, ada Economics. Economics tuh yang bener-bener ngitung, yang kayak ngitung apa sih kalau economics tuh, like ya pokoknya ngitung lah, banyak banget ngitungnya. And I only take business karena it's like broad, kayak ada marketing, kalau di FEB tuh marketing is it business apa justru? Iya, manajemen. Iya, di manajemen ya. In business management tuh it's like bagi aku it's easier, so I honestly kalau misalnya I would take FEB, I think I would mostly take management karena ngafal-ngafal, tapi tuh ngafal-ngafal itu banyak. Apa emang karena kakak lebih kayak nggak suka ngafal aja? Aku pertama nggak suka ngafal, dan juga hafalannya banyak, karena kan reference books-nya tuh bisa kayak, jadi kalau ada dulu tuh pengantar manajemen, itu yang menurut aku kayak very traumatic, karena 1 minggu itu 2 chapter, jadi kita ada UTS itu ada 5 pertemuan, jadi 10 chapters. Harus kita, jadi that's what is really different from high school kuliah. Kayak kuliah tuh minimal banget 1 chapter 1 minggu. Sebenarnya so like get it done gitu, maksudnya get that whole ini satu done. pertemuan tuh one chapter, satu chapter. Jadi kayak minimal banget untuk ujian tuh kamu harus ngafalin 7 chapter. Yang kayak per halamannya bisa 50 sampai 60. And you have to write long essays about that. Nah, jadi makanya itu kalau menurut aku hafalannya karena banyak banget. Kayak 2 chapter per minggu, itu kan berarti kan bisa 14 chapter, itu berat banget. Terus sama juga kayak ada juga kan kayak cash flow gitu, finance, ada yang MK, manajemen keuangan. Dan itu susah banget karena kayak banyak banget perhitungannya. And if you mess up harus diulang lagi. Iya, betul. Kayak kalau misalnya nggak balance gitu kan. Iya kan, iya harus diulang lagi.
No, I swear. I feel like kalau my school ya, kayak it's not too different from kuliah. People say it's not too different karena kayak my schedule juga udah mulai kayak tergantung aku ngambilnya apa gitu-gitu. Tapi I'm like scared because I take IB and I'm scared that it wouldn't align sama pelajaran-pelajaran karena aku mau ngambil di UI, pelajaran-pelajaran di UI apalagi even though I take KKI kan kakak ngambil like one matkul KKI apa enggak? Aku kayak sekarang udah 2 kelas KKI gitu. Itu how is that going so far? Karena sebenarnya sama aja mata Belajarnya in English? Iya, in English. Oh, okay. Tapi kayak ini buat yang mau masuk reguler kayak the reference books is all in English. Jadi kayak I think having in English kayak pengetahuan Inggris emang kayak harus penting banget dan juga emang ada kelas-kelas untuk reguler tuh kita wajib ngambil 15 SKS. 15 SKS tuh bahasa Inggris. Jadi kayak kalau di KKI juga sebenarnya mata kuliah sama aja, pelajaran sama, reference booknya sama. Jadi kalau misalnya pun aku belajar sama anak KKI juga sebenarnya materinya sama aja. Sama gitu. aja. Iya, jadi all reference book tuh in cuma English. satu ya. Jadi kayak syllabusnya nggak pernah ada pelajaran di mana reference booknya tuh ini bahasa Indonesia. Dan PPT slides guru itu bisa bahasa Inggris karena for them kayak maybe kayak ada beberapa kata-kata yang nggak bisa ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi mereka lebih. Tapi ngajarnya tetap bahasa Indonesia. Iya, kadang ujiannya juga. Ujiannya bahasa Indonesia kecuali kamu take English class itu baru bahasa Inggris. Cuman kadang for us it's easier for it to be in English. Karena reference booknya karena in English. Karena diajarnya. Aku kayak translate bahasa Indonesia apa gitu loh. Jadi kadang kita kayak jadi tuh learning prosesnya ditambah lagi harus di-translate lagi bahasa Indonesia. Kadang kita kayak jawabnya pakai bahasa Inggris dan mereka dosen biasanya masih nggak apa-apa juga sih kalau misalnya jawab. Oh masih nggak apa-apa? Iya, kayak ada kata-kata kayak apa misalnya kayak apa ya? Pokoknya kayak beberapa jadi kata-kata. Jadi tuh pernah nulis terus kayak campur-campur gitu. Iya. Dan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Misalnya kayak marginal prosperity to consume itu kan apa bahasa Indonesianya gitu kan. Jadi kayak ya udah tetap aja tulis pakai bahasa Inggrisnya gitu. Also, I just remember Kak Zala tuh mention something about belajar sama cutting. Di FEB itu ada senioritas apa enggak? Enggak. Not at all. Kita kayak bener-bener kayak bahkan kalau misalnya kepanitiaan tuh nggak boleh manggil Kak gitu. Malah mereka kayak encourage buat nggak manggil Kak gitu. Jadi nggak ada sih jujur senioritas gitu. Kalau dibanding sama SMA tuh SMA ada nggak waktu itu? Iya, aku SMA ada. Jadi kayak jujur lebih santai gitu loh, kayak nggak ada perbedaan angkatan. Bahkan kayak sama yang 2 tahun di atas tuh bener-bener santai, 3 tahun di atas atau bahkan angkatan 20 gitu, mereka juga very santai gitu, bener-bener terbuka banget gitu. Was there a big difference between kayak lingkungan kakak in SMA and in FEB or no? I think not really. Dan kayak mungkin paling bedanya adalah kayak kalau di ya itu sih senioritas aja yang kayak udah nggak ada gitu. Jadi kayak sama cutting tuh santai aja gitu. Kalau misalnya kita mau nanya pelajaran atau apa tuh santai banget. How did you become friends? Kepanitiaan? Iya, bisa kepanitiaan. Tapi itu mereka like ada kayak kan obviously Kak Zala tuh kepanitiaan tuh a member of one specific division gitu. Itu maksudnya jadi mereka jadi head of your division terus kayak teach you apa gimana? Kalau les itu biasanya kayak ya cutting yang lain gitu lah. Kita juga bisa. Jadi kayak bahkan kalau dia itu ada platform diadain sama himpunan yang kayak menghubungkan antara guru les sama mahasiswa. Cuman kalau misalnya kayak head division gitu, misalnya aku di Kanopi gitu, BPH aku dulu kayak mereka ngasih pembelajaran terus kayak video-video les atau kayak apapun lah yang kira-kira membantu akademis kita, dan menurut aku itu nggak aku dapetin sama sekali kan di SMA. Kayak ini bener-bener kayak mereka kayak ya udah mereka dengan senang hati aja ngasih tanpa kita minta, dan itu kayak menurut aku sangat membantu sih. What is the best tip you've ever gotten from them? Kayak kan kepanitiaan tuh ya ada proses masuknya ya, dan menurut aku they're very helpful buat kayak ngasih tahu kita, misalnya kayak pas aku masuk Jaget kayak aku kira-kira harus tahu apa interviewnya atau kayak kira-kira nanti ya gimana lah kesibukan pas di Jaget dan lain-lain. Dan menurut aku tuh penting banget karena sekarang tuh kayak aku kan BPH di Kanopi, itu kayak himpunan IE, dan juga di Jaget itu which is very jarang, dan kayak lebih kayak sekarang tuh baru diperbolehkan kayak gitu. Dan menurut aku itu sangat kayak mereka ngasih tahu juga input mereka kayak ini akan masa-masa sibuk di Jaget tuh misalnya di bulan November, September, Oktober gitu, dan itu barengan juga gitu di Kanopi. Dan ya pokoknya mereka
ngajarin aja sih gimana biar kita bisa kayak harus tahu prioritasnya. Oke. If you could redo, kalau bisa ngulang, kayak mesti dari awal since Kak Zala masuk UI, what would you change or what would you do differently lah? Kayak lebih have fun aja sih di semester 1 karena sekarang udah nggak bisa kan. Kayak sekarang udah kepanitiaannya udah mulai serius, sedangkan di semester 1 semester 2 tuh kayak kepanitiaannya jadi staff, jadi lebih santai dan kayak I wish kayak aku nyobain divisi-divisi lain pas dulu, misalnya di kayak ada music gallery dan lain-lain tuh misalnya aku cobain di situ, dan menurut aku kayak itu kayak opportunities yang ke-skip aja sih. Emang kalau misalnya in the next years tuh nggak bisa? Apa kayak bisa tapi bakal sibuk banget aja? Kalau next, misalnya kayak, jadi kalau di FE tuh kayak misalnya kamu staff itu biasanya kayak pendaftarannya tuh open for public gitu. Terus misalnya kalau kamu BPH tuh biasanya kamu dimajuin dari staffnya gitu, dan BPH tuh kan kayak head of divisions gitu, kayak vice manager or something gitu. Itu lebih berat pasti kan. Sedangkan kalau staff tuh ada misalnya ada 15 orang lainnya, jadi kalau misalnya kadang kamu kayak cuman main-main aja masih ya udah ada 10 orang gitu, lain yang bantu kamu. Kalau bener. jadi BPH kan kayak 3 orang gitu. What's one thing you knew, atau kayak things you knew sebelum Kak Zala masuk UI, something yang kayak oh I wish someone told me that it was gonna be like this gitu? Kayak the importance of having peers sih, karena kayak benar-benar peer itu kayak yang bakal kayak jadi pegangan kamu selama kuliah. Kayak have the circle of friends yang benar-benar kayak bisa bantu kamu improve yourself gitu. Kayak kadang mungkin punya temen yang lebih santai, gak belajar dan lain-lain tuh pasti bakal it won't be good kan, like a for good me gitu environment, kan, juga kan. Jadi kayak finding the right people yang bisa kayak relate dan bisa bantu kamu, misalnya kayak kamu mau masuk panitiaan apa, kayak at least kayak they can give you like reference gitu, kayak dia reviewnya bagus dan lain-lain. Dan menurut aku kayak I wish people kayak told me kalau the importance of having kayak friends yang benar-benar emang bagus banget isinya itu dan cocok sama diri aku tuh, it's very important sih. Ini last question, probably the most important question for you guys out there and for me juga yang buat mau masuk jujur aja any kuliah, like what's an advice yang Kak Zala mau ngasih ke anak-anak SMA sebelum masuk kuliah, just like want like a heads up for them, itu apa? Jangan pernah kayak ngerasa FOMO on anything, kayak because kayak kalau misalnya you take everything, kayak every chance, kayak every opportunities that you have in front of your face gitu, kayak misalnya kamu ambil tanpa kamu ngelihat kemampuan diri kamu gimana, it won't be good for you. Kayak kamu bakal keteteran sendiri. Misalnya kayak kamu ambil 5 kepanitiaan, 2 kepanitiaan di luar fakultas dan lain-lain tuh bakal capek banget. Jadi kayak kepanitiaan di fakultas di UI itu dan di kuliah tuh banyak banget pilihannya, dan kayak choose wisely mana yang kira-kira menjadi prioritas kamu, mana yang kamu mau, karena the FOMO tuh kayak very kenceng banget di situ. Dan ya kalau misalnya it's a good FOMO juga sih sebenarnya, tapi ya tetap dipilah-pilah apa. Dan I think you guys have to learn kayak disiplin Think diri yourself, sendiri gitu aja gitu. management. Kayak you have to know when you have to belajar, kapan kamu cara metode belajar yang paling tepat untuk kamu gimana, karena kan dosen tuh nggak bakal bantuin kamu kayak guru sekolah nilainya gitu. Jadi kayak you have to take things seriously, tapi juga kayak ya tetap di bawah fun aja gitu. You just know this is for you and not for other people. Maksudnya ini all this knowledge is for you, it's important for you, not for other people. Okay, thank you so much guys for watching. Don't forget to follow my Instagram, Tisha Hrian, terus Kak Zala. Oh, di sini. And also follow apa kepanitiaan yang Kak ikut? Just Goes to Campus, JGTC, sama Kanopi FEB. To all of you guys out there, good luck, and for my kakak, for the people in my age, for the people di bawahku, good luck pokoknya. I hope everything goes well, and I hope we all have a great time di kuliah. Semoga kita bisa masuk kuliah impian kita, and guys tolong doain aku bisa masuk bibir kakak Zala. Thank you so much guys for watching. Bye.